Oke, jadi ini sekarang gue lagi bawa mobil baru gue, BMW S93 335i tahun 2009. Kalau yang udah lihat di Instagram mungkin udah pada tahu. Jadi ini mobil selama 5 tahun dimasukkan oleh BMW ke Indonesia dari tahun 2008 sampai tahun 2013 kalau nggak salah umurnya ini. BMW Indonesia itu cuma masukin 38 unit, tapi 35 mobilnya itu 325. Nah, yang seri yang mesinnya paling besar 335 itu cuman ada 3 buah dimasukkan oleh BMW Indonesia. Ini valid gue nanya ke BMW, dan dari importir umum mereka masukin 7 335. Jadi mungkin kurang lebih ada 10 S93 335 di Indonesia, tapi mostly itu yang udah facelift. Kalau udah facelift itu lampu depannya kayak gini. Dan di luar atau di mana-mana sebenarnya itu kurang diminati sama orang. Compare sama mobil yang ini, lampu depannya kayak gini. Nah, jadi lebih cantik karena mirip banget sama S92 M3 mobil yang ini. Mobil ini sendiri dapatnya itu unik banget ceritanya. Jadi waktu itu teman gue Daniel lagi ngeliat story teman gue juga, Tavi itu dia punya bengkel namanya 88 Coding. Kita sekarang lagi menuju ke sana. Ini adalah mobil customernya si Tavi. Di Tavi itu dia lagi pasang iDrive, lagi retrofit iDrive-nya. Dan waktu itu si Tavi nge-storyin mobil ini bukan untuk ngejual, tapi karena lagi ada di bengkelnya dia storyin aja gitu. Teman gue si Daniel ini ngeliat, terus ngirim ke grup. Kita memang biasanya kalau ada mobil-mobil lucu gitu kan kita saling share ke grup kan. Terus gue ngeliat kayak, wih lucu juga nih. Begitu gue lihat detail kan, gue klik videonya, wah 335 nih. Gue langsung chat si Tavi, Taf, itu mobil dijual nggak? Wah enggak, nih mobil customer gue, kata Tavi kan. Cuman lo coba ngobrol aja, siapa tahu kan, kata Tavi kayak gitu. Akhirnya gue minta nomor teleponnya, namanya Bro Jonathan. Akhirnya malamnya gue telepon-teleponan sama Jonathan. Oh itu lumayan alot tuh, karena si Jonathan gak mau jual ini sebenarnya. Terus kita nego, sambung ke besoknya, nego. Akhirnya kita deal dan gue ambillah mobil ini. Nah posisinya waktu itu mobil ini kan sebenarnya masih dikerjain di bengkelnya Tavi. Dia ngapain ya kalau nggak salah, gue lupa, nanti kita tanya ke Tavi dia ngapain aja ya. Tapi kalau nggak salah dia retrofit iDrive-nya ini, terus lampu belakang juga LCI di retrofit. Nanti kita tanya Tavi lebih lengkapnya. Lalu setelah deal, mobil ini dikirim Tavi ke Ermoda. Ermoda itu bengkel detailing dan coating. Posisinya sekarang udah di detailing, udah di coating, dan gue puas banget sama hasilnya. Kalian yang tinggal di sekitaran BSD Gading Serpong boleh banget, ini gue masukin Instagramnya kalau misalnya kalian mau coating atau detailing. Lalu setelah nyampe di rumah, gue gantilah kaca filmnya semuanya, ini full. Ini sebenarnya masih kotor-kotor karena sisa-sisa terakhir ganti kaca film, dan belum pernah gue bawa jalan lagi kan 3 hari kan. Gue pasangnya di Kalatin 3M. Seperti biasa gue pakai Crystalline yang 20% semuanya keliling. Rapi juga kerjainnya dan bisa dipanggil ke rumah kalau misalnya kalian mager ke bengkel. Ini gue masukin nomor telepon dan Instagramnya. Nah sekarang kita menuju ke Tavi 88 Coding untuk membuka fitur-fitur ajaib yang ada di BMW ini. Jadi sebenarnya kalau BMW itu kan gampang diutak-atik ya, makanya jadi seru gitu. Kayak misalnya ini kan roofnya bisa dibuka, cuman aksesnya itu kan pencetannya ada di bawah sini, ada di interior. Kalau di BMW mereka ngejual yang namanya comfort access, jadi kayak bisa dibuka dari remote, yang gitu-gitu itu nggak ada di bawahnya BMW. Tapi kita bisa sebenarnya ke BMW buat ngebukanya. Nah teman gue si Tavi ini 88 Coding, dia emang spesialis untuk pengkodingan, apa itu bahasanya pengkodingan? Pokoknya dia bisa nge-coding hal-hal kayak gitu yang lucu-lucu, dan yang serius-serius juga bisa. Nanti kita ngobrol sama Tavi di dalam, apa aja yang bisa kita buka fitur ajaib di BMW S93 ini. Kita udah nyampe. Bapak Tavi. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Mas? Apa? Berberapa? Berdua doang.
Oke. Parkir sini dulu aja, Mas. Oke. Gue tiap Mas kesini Arif. selalu dikasih kopi loh. SOP, Mas. SOP-nya gitu SOP. ya? Lo lagi Gimana? ngerjain apa nih, Taf? Gue sekarang lagi kerjain 435 Aduh. sama M4, Mas. Kangen 435. Kangen nggak? Ini kayak mobil gue yang dulu warna putih nih. Yoi. Yang 435 ini baru selesai kerjain retrofit lampu belakang LCI yang LCI LED. ya? Gue juga ganti nih. Terus soon pengen ganti ini, Mas. Lampu depan ya? depan. Ini kan masih yang xenon nih. Iya. Adaptif xenon, mau diganti ke yang adaptif LED kayak gitu. Tapi emang beda banget ya kan. Emang beda Sebelumnya mobil banget. gue kan kayak gini lampunya. Terus Yes. gue ganti yang LCD kayak gitu. Mukanya tuh langsung jadi mahal gitu loh. Oke, bentar. Gua ambilin nih. Oh, udah deh. Oh, udah ada dong. Nah, buat yang lampu adaptif xenonnya kayak gini. Buat yang adaptif LED kayak gini nih. Wih, keren. Keren banget. Keren. Sekarang berapa sih harganya? Dulu gue beli 80 something deh, gue lupa harganya. Gua Masih segitu, jual ini sama pasang ya, Mas ya. 90-an. 90-an. Iya, dulu 90-an. itu nggak salah 88 juta tapi udah 2 tahun yang lalu. Sekarang 90-an. Masih Kurs naik segitu juga. harganya ya. Ya, kita nggak bisa ngecas mahal-mahal juga sih, Mas. Tapi ini lampu mahal banget. Gua Iya. kalau kesenggol motor sih ini 90 juta sih. Cuman gini, Mas. Ini lampu bener-bener ngubah fascia mobilnya Parah, gitu parah, loh. Parah. Langsung auto ganteng lah. Dulu kalau seingat gue ya, gue beli lampu di depan 88 juta. Lampu belakang itu murah tuh 20 something tuh. Iya kan? Gue jual 21. 21 ya, iya benar. Sama ini mobil lagi kerjain boot mode 3 flashing stage 1. Jadi ya dari 306 HP bisa lah 360 370 HP sekarang. Nah, toh ini di Etihad Coding, lo biasanya nyebutnya Etihad Coding atau 88 Coding? 88 coding gua. 88 Biar gampang, coding. biar Oke, gampang. 88 coding lo bisa ngerjain apa aja biasanya, toh? Di 88 coding gua biasanya kerjain itu yang boot mode 3 flashing service. Itu reflash mesin, habis itu XHP flash tool untuk reflash transmisi F series dan E series kayak 335 kayak gitu, sama retrofit service, Mas, kebanyakan. Ganti-ganti lampu depan, lampu belakang, setir, speedometer, terus kayak retrofit kamera mundur, retrofit Apple CarPlay modul, aktivasi Apple CarPlay gitu-gitu. Tapi yang lucu-lucu lo bisa juga nggak? Yang Kayak- lucu-lucu. Gue inget dulu ya, gue inget dulu mobil gue yang lucu-lucu kayak suara sensor yang beep 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 yang itu Ya. bisa diganti suara Rolls Royce, Mini Cooper. Betul, itu Yang bisa. detail-detail kecil yang kalau misalnya spionnya bisa kelipat, Betul. gitu-gitu. Jadi kayak misalkan yang ini di lock tahan 0,5 detik bisa langsung ngelipet gitu-gitu, gue bisa, Mas. Aku bisa, cuman Nggak lo jual? nggak pernah gue jual. Oh, gitu? Nggak pernah gue jual. Itu Gue selalu gratis ngasih gitu itu sebagai komplimen. Terutama misalkan mereka sudah spending kayak ini nih. Ganti lampu depan, adaptif LED LCI kemarin gue cas 90 juta, ya gue kasih Yang gitu-gituan gratis. gituan gratis. Itu lumayan sih kalau gratis, soalnya dulu gue bayar lumayan itu jutaan, Iya. value-nya jutaan. Value buat- jutaan. Jadi lucunya tuh gini loh, BMW walaupun mobilnya canggih tapi sama mereka dibatasi fitur-fitur kecil yang gue juga nggak ngerti kenapa dibatasin ya, karena mereka ngejual comfort access ya. Betul, itu kayak Harus ya, bayar di harus BMW. bayar, Mas, kalau mau diaktifasi. Optional kan jadinya. Jadi kalau misalnya lo beli mobil BMW misalnya let's say 435 gitu kan, F32, itu kita nggak, kalau lagi ngunci mobilnya itu spion nggak bisa kelipet tuh. Betul. Nggak ada fitur kelipetnya, padahal sebenarnya bisa kelipet. Betul. Nah, buat ngaktifinnya kita mesti ke BMW request comfort access. Yes. Nah, tapi kita ini tuh bayar segala macam. Itu yang lo jual kan? Ya. Yang lucu-lucuan kayak gitu kan? Yang lucu-lucuan gue nggak pernah jual juga sih sebenarnya, Mas. Tapi gini, satu lagi yang lagi laris di 88 coding ya, Mas ya. Ini gue ambil barangnya dulu biar kebayang ya. Apa tuh? Ini yang lagi laris banget nih di 88 coding, Mas. Ini apa nih? Ini modul FWM namanya, Front Electronic Module. Nah, ini biasa terdapat di kayak M4 sama F32, F30 Semua gitu-gitu. F-series Semua lah ya? F-series ada. Yang mulai dari F2X, F3X. Nah, ini modul fungsinya untuk ngontrol ignition mobil, immobilizer mobil, sama untuk ngontrol perlampuan depan mobil. Wow. Nah, ini misalkan rusak ya, Mas ya, kita beli modul copotan tapi nggak di coding dan nggak di cloning, mobil nggak bakal mungkin bisa nyala. Iya. Nah, ini yang sekarang lagi Berapa ini? fokusnya. Berapa ini?
ini 15 jutaan lah. Tapi sama cloningnya. Tapi ngoding itu bukan kerjaan gampang loh. Karena kalau misalnya gue lupa waktu itu gue sempat diajarin codingnya, ada satu modul yang kalau misalnya kita salah pencet yes or no-nya aja mobil jadi mati total. Betul. Nggak bisa nyala sama sekali kan. Betul. Even dibawa ke BMW. Betul. Itu apa namanya? Itu modul DME, Mas. Modul DME. Digital motor elektroniknya, ECU-nya lah. Jadi ada value-nya. Misalkan kita ya fuck up sedikit aja. Iya. Ya udah, hanya codernya yang pertama yang bisa balikin. Soalnya kan itu bentuknya itu kayak ini loh, codingnya itu kayak sesimpel yes or no sebenarnya kelihatannya. Betul, kan. Ya ada kode-kodenya terus kayak ngubah angka atau yes or no gitu. Yes. Ada satu part yang kalau misalnya keubah nggak sengaja, itu mobil lo mati total dan lo nggak bisa nyalain lagi permanen ya? Permanen. Even lo bawa ke BMW Indonesia juga nggak bisa nyala lagi. Makanya penting banget buat kita bawa ke tempat coding yang terpercaya. Betul. Keren ya? Iklannya masuknya? Boleh. Kalau misalkan Nanar udah di coding salah kayak gitu, cara satu-satunya untuk balikin adalah dengan programming, Mas. Nah, untuk bedanya coding sama programming itu apa? Gue udah bikin di IGTV gue tuh. Oke. Kalian bisa cek Instagram di 88 coding underscore gitu. Kangen sekali saya interiornya. Tapi kalau emang F-Series itu banyak banget yang bisa diotak-atik ya? Banyak banget, Mas. Sesimpel misalkan kita ganti setir pun ya, setirnya M sama yang 435 yang kayak gini, beda trimnya tuh, lihat deh. Oh, sama ini. Hal sesimpel ini loh, lihat sini. Kan kalau misalnya BM, DRL-nya itu kan cuma di depan. Yes. Nah, codingnya itu bisa ngaktifin ini buat jadi DRL-nya juga, jadi depan belakang nyala. Betul. Yang lucu-lucuan kayak gitu sebenarnya nggak penting sih sebenarnya, tapi hal-hal kecil yang bikin lo happy gitu ngeliat mobil. Personal touch gitu loh, Mas. Personal touch. Apa aja ya? Gue lupa yang lucu-lucu. Yang bisa dikerjain dulu mobil gue apain ya, gue lupa. Wah, sopan banget ini suaranya. Ini namanya iDrive 4. Nah, ini namanya iDrive 4 nih. NBT, Head Unit NBT, Next Big Thing. Oh, ini udah beda ya? Udah beda. Sama kayak punya 435 Mas Arif dulu. Bedanya Mas. apa? Nah, ini yang lagi laris itu yang NBT kayak gini, iDrive 4 kayak gini, gua retrofit jadi NBT Evo, iDrive 6. Bisa Apple CarPlay langsung, nggak perlu tambah modul, bisa touchscreen. Serius lo touchscreen? Oh nggak, kalau yang ini NBT nggak bisa. Ini next lah, Ner, gitu. Oke. Wow. Gitu. Oh, sama ini nih, bisa diganti kan? Ya, ini logo M4 misalkan mau diganti GPS juga. Sama ini sesimpel opening logo kalau kita baru nyalain mobil. Yes. Itu bisa diganti-ganti kayak hello atau apa gitu, atau logo M. Nah, ini mobil punya teman baik gue juga kan, Mas. Ini bukan M4 biasa sebenarnya. Ini semua dalemannya udah gue program jadi M4 GTS. Mulai dari dual clutch transmissionnya, steering wheel-nya, adaptive suspension-nya, gitu-gitu. Gila, M4 biasa sama M4 GTS kan beda harganya kan jauh banget ya. Terus lo kerjain di sini. Yeah. Wah, kurang ajar lo. Lo membuat orang yang beli GTS merasa rugi itu nggak? Ya secara performa mirip-mirip tapi secara looks ya begitulah, Mas. Aduh. Nah, Taf, ini sama Jonathan, customer lo sebelumnya lagi diapain aja sih sebenarnya di tempat lo? Jadi Mas Jonathan ini ngirim mobil ke 88 Coding buat retrofit iDrive, Mas. Tadinya ini nggak ada iDrive-nya. Tadinya nggak ada iDrive-nya. Okay. Terus diretrofit sama pemilik sebelum Mas Jonathan sama iDrive yang kecil, yang layarnya itu cuma 6,5 inci. Iya. Terus Jadi nggak ada navigasi. Ini gue masukin ya, kalau misalnya layar yang kecil itu tuh bentukannya kayak gini. Nah, sekarang diganti sama layar yang lebih lebar. Nah, ntar bedanya bisa dilihat lebih puas ngeliatnya. gitu. Sama lampu belakang ya? Sama lampu belakang. Okay. Tapi sorry, sebentar. Ini head unit CIC-nya yang iDrive 3 ini, yang layar gede ini suaranya lebih bagus, Mas, dibandingkan yang... Oh, beda ya? Beda. HU bisnis sama HU profesional namanya. Tapi itu diganti doang atau settingannya aja? Diganti segelondong head unit, habis itu coding. Biar head unitnya itu merecognize si mobilnya ini. VIN mobil ini. Kalau misalkan nggak di coding, nggak mungkin bisa nyala. Gue tuh pengen ya, Apple CarPlay gue pengen. Boleh. Lo bisa kan? Bisa. Kamera mundur lo punya nggak? Gue kasih deh ntar. Serius lo ada? Iya. Kamera mundur sama ini. Hal yang sebenarnya sangat amat simpel tapi sangat amat diperlukan. Gue pengen bisa top down buka roofnya dari remote. Bisa. Gue kasih buat Mas Bisa. Arif. Bisa. Soalnya males banget kan bawaannya itu kita harus buka atapnya, pencet di dalam. Betul. Padahal kan kalau kita lagi pengen pamer kan lagi kayak gini gitu kan, Iya. sama temen kan buka pencet gitu. Bayangin, Mas, lagi ngopi nih sore-sore, aduh kopi gue ketinggalan. Oke, lagi ngopi sore-sore nih jam 4 di Bintaro nih ya. Pengen buka kabrioletnya. Masa gue masuk dulu? Masa masuk dulu? Iya, masa gue masuk dulu nggak keren. Oke, remote aja dari sini ntar. Gue bisa aktifin deh. Nah, gue suka nih hal-hal yang bisa membuat gue pamer, apalagi Taf? Selain itu Taf?
Apple CarPlay deh. Apple Mas, CarPlay itu. sih udah terpol sih ya. Paling pol Mas, lo bisa Google Maps Iya. sama Waze lah. Ini kita lihat lampu belakang ini ya. Gue suka banget sih lampu LCI yang ini. Vibe-nya tuh kayak di luar negeri banget gitu mobilnya. LED. Iya, udah LED terus Iya. ganteng gitu. Sama ntar ini sebagai DRL belakang juga bisa gue aktifin Mas. Oh ya? Iya. Tapi ini nggak bahan lampunya bisa yang bikin melepuh gitu nggak? Oh enggak, karena ini udah Udah LED LED ya? Mas. Voltasenya kecil, wattage-nya juga kecil, jadi ya aman. Gue lupa nggak soalnya panas. ada mobil siapa gitu, gue lupa gara-gara aktifin itu lampunya meleleh gitu belakangnya. Nah, itu kalau lampunya yang masih bolam halogen itu kan panas. Ini aman ya berarti? Ini Ya? aman. Oh ini gue ingat, ini kan kemarin ada detailnya kan? Yes. Ada detailnya dari owner sebelumnya, terus gue buka, tapi kan udah lama nempel, catnya ngangkat tuh yang di bagian sini ya. Yes. Akhirnya kita cat ulang di bengkel ini, Autowerke. Autowerke. Ini punya teman gue juga, hasilnya rapi banget sih. Aman-aman. Ini Autowerke ada 2 cabangan ya? Ada 2 cabang. Di BSD sama di Cipete. Di Cipete. Pertama di Cipete, Mas. Ini gue masukin deh Instagramnya, kalian bisa cek. Kalau misalnya kalian tinggal di deket-deket bengkel Autowerke di Cipete sama BSD, boleh banget nih kalian kesini bisa ngechat, bisa apa aja di sini tuh. Body repair in general sama biasanya ini Mas yang lagi ada proyek nih sekarang, white body in F22. Oh di sini nerima white body juga? Terima juga. Yang terutama di Cipete, aditnya langsung, adit yang benar-benar turun langsung, yang benar-benar kerjain langsung, yang benar-benar nukang lah. Ini yang gue suka di Autowerke soalnya ownernya ini yang punya bengkelnya anak mobil juga, main mobil juga. Jadi mereka paham lah keresahan kita kalau misalnya mobil kita dititipin di bengkel, kita pengen nitipin mobil tenang gitu, terjaga, hasilnya, quality controlnya bagus. Gue rekomendasiin si Autowerke sih bagus. Ayo Taf, kita kerjain Taf. Oke. Can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. So take me on a trip, now trip. Oh, flick the switch, kill the lights. Wah, selesai juga kerjaan kita. Lumayan loh. Alhamdulillah Lumayan, Mas. selesai. Ini Mari yang kita lihat. dulu gue retrofitin buat Jonathan. Ini Yang sebelumnya ya? Yang sebelumnya. Requestnya Mas Jonathan, retrofit iDrive CIC full dengan Combox, jadi bisa Bluetooth audio. Kalau tadinya nggak ada ya? misalkan iDrive CIC biasa kayak E90, 320 nih, 320 ya, itu nggak bakal ada Bluetooth audionya. Dia cuma bisa Bluetooth tapi buat telepon. Gue sih ya, yang gue suka ya, karena ini kan layarnya full ya. Yes. 1 jengkal nih. Kalau yang nggak full kan kayak cuma segini doang kan? Betul. Kayak cuma kecil doang gitu. 6,5 inci Mas. Ayo kita lihat bisa apa ini. Yang ini, oke ini udah connect sama Bluetoothnya Mas Arif, Bluetooth HP Mas Arif. Nah, yang ini nih yang paling gue suka nih, Apple CarPlay-nya. Coba. Widih. Gitu. Mau dari apa? sini ya, dari sini ya. Cobain. Coba. Ini buat Apple Music, terus bisa apa lagi? Wah, Waze. Map, Waze segala macam bisa ya? Bisa Mas. Nelfon udah bisa juga. Cobain deh ke Google Maps cari 88 coding. Coba kita ke Waze. Berarti ngetiknya di mana nih? Ngetiknya bisa dari HP, bisa dari sini. Oh iya, gue bisa dari handphone. Bisa dari HP juga. Coding nih. Ada HQ-nya. Luar biasa. Pinter Google lo bikin. Wah, Yoi. keren. Ini sebenarnya fitur yang harus ada di semua mobil, Di semua mobil, tapi Mas. nggak dikasih sama BMW. Betul. Bener-bener nih BMW ini. Ya, walaupun to be fair di iDrive CIC ini sebenarnya belum bisa Apple CarPlay karena emang hardware-nya ketuaan. Makanya gua tambahin modul di belakang iDrive-nya. Ini modulnya ada di dalam Modulnya berarti ada di ya. dalam. Untuk balik ke iDrive CIC-nya lagi gimana? Tinggal Kita pencet aja nih. Penuh lama-lama ya. Jebret, langsung balik ke. Oke. Kalau mau balik lagi? Yes. Monggo. Wah, udah enak nih. Layar enak. udah gede, udah bisa Apple CarPlay, udah bisa Waze, udah dengerin musik, nelfon juga bisa langsung. Yes. Siri aktif nggak berarti? Siri aktif. Siri aktif. Siri aktif. Oke, apalagi Taf? Ini yang paling gue suka Mas. Oh, ini ada Spotify.
tapi ya udah. Oke, ada Spotify juga, lengkap ya? Lengkap. Pokoknya aplikasi yang ada di sini itu tergantung sama aplikasi yang Yang ada di ada HP di Mas. iPhone, oke. Iya, kalau misalkan di HP Mas adanya YouTube Musik ya munculnya di sini YouTube Musik. Oke. Kalau misalkan Spotify doang ya munculnya Spotify doang. Taf, pamerin yang paling penting untuk kita pamerin juga, Taf. Ya apa tuh? Kamera mundur. Kamera mundur nih. Ini ya. yang gue suka nih, karena Kamera bawaannya mundur. nggak ada, Iya. Dengan layar segede ini, Enak nih. seenak apa kamera mundurnya? Ada Idih. dynamic trajectory-nya juga, Mas. Oh, ngikut ban belok ya? Ngikut ban belok. Maaf ya belakang agak kotor. Ini juga fitur yang menurut gue harusnya ada di semua BMW. Terus misalkan kita balik ke N, kita balik ke N, langsung balik lagi otomatis. Oh, kayak Enak. harganya ya? Iya, enak nih. Ini nih. Ya, semoga Mas Arif suka ya Mas ya. Thank you. Semoga Mas Arif suka dan berguna gitu. Gue emang Baik. pengen kasihnya fitur-fitur yang emang bakal berguna banget buat Mas Arif. 88 coding terbaik. Ada satu lagi nih yang belum kita pamerin, terakhir ntar pas Terakhir kita nih ya, keluar. terakhir tapi, nih ya. tapi ini Taf, ini di customer lo sebelumnya, owner sebelumnya udah diapain aja, Taf? Udah di stage 2-in, tapi dia ganti hardware-nya itu apa aja ya? Intake, Mm-mm. habis itu downpipe, habis itu sama exhaust Mas. Gila, padahal N54 standar aja udah kencang ya. banget. Ini Dibikin N54 stage tuh sama dia. N54 set stage tuh bisa lah Mas. Nempelin itu tuh si koneng. Apa? M4? Yoi. Serius lo sekencang Serius. itu? Tapi main gue coba 0 sampai 200 km per jam, enteng banget sih. Effortless banget sih. Yang bikin gue jatuh cinta juga sama mobil ini sebenarnya karena yang dual clutch transmissionnya tadi, Porsche gue 911 itu ganti giginya cepet banget gara-gara dual clutch, dan kalau misalnya kita lagi ngebut itu bener-bener menyenangkan Enak banget, banget. menyenangkan banget. Dan ini bawaannya udah dual clutch N54 twin turbo loh, bukan twin power turbo. Bukan twin scroll turbo N55 ya. Aduh, jatuh cinta gue sama Jadi emang mobil. ada dua turbo tuh, ada dua keong Mas. Dua keong nih. Ayo Taf, kita keluar, kita kasih lihat hal Pamerin paling nih. simpel tapi yang paling gue suka. Pamerin nih. Ayo. Kita keluar. Oke, ini sebenarnya hal yang paling simpel dan cheesy sebenarnya, tapi yang paling menarik menurut gue, Taf. Gimana, Taf? Kita bikin simulasi ya? Bikin. Lagi nongkrong misalnya Ngopi kan. sore nih. Lagi ngopi. Mas, mobil bagus nih, Mas. Thank you Mas. 2 pintu ya? Iya 2 pintu terus hemat atap nih Mas. Maksudnya? Hemat atap kayak gini. Oh, ini atapnya emang bisa dibuka? Wih. Kurang lebih kayak gitu kira-kira simulasi. Lebih begitu. Simulasi sorenya begitu ya. Ini yang gue butuhkan, Taf. Ini Mas. Ini yang gue butuhkan karena pamernya itu kurang sempurna kalau gue harus masuk dulu, nyalain mobil, mencet dulu. Ini yang gue butuhkan. Aduh. Silakan. Lo boleh jago nge-retrofit lampu, bikin stage tuh apalah segala macam. Tapi ini yang gue butuhkan. Karena lo gak suka ngebut ya? Lo Iya. kayak pamer. Gampang sih bikin gue happy yang begini-begini aja nih udah. Ini interiornya begitu bersih, bagus banget sih Mas. Thank you banget ya. Sama-sama Mas Ari. Gue puas banget dan thank you gara-gara Tavi gue berjodoh dengan S93 ini. Kalau lo nggak story waktu itu, ini gue nggak bakal nemu nih ginian nih. Padahal gue iseng-iseng doang ya Mas ya. Ini jodoh namanya, berarti. ini namanya berjodoh. berarti ya. Namanya berjodoh. Ini gue thank you banget nih buat Bro Jonathan, owner sebelumnya mobil ini, buat 88 coding, Tavi, buat Autowerke juga, buat Air Mode Studio. Apa ya? Udah sih, itu aja ya. Iya. Oh, sama ini kemarin banyak yang nanya kan, gue sempat post di Instagram hadiah dari Tipang tuh, ada voucher izin beli mobil. Ini dibelinya nggak pakai voucher itu karena gue belinya sebelum gue ulang tahun, jadi vouchernya masih aman. Random banget ya tapi ini sebenarnya. Random banget sih ini. Terrandom sedunia. Terrandom sih. ini. Oke, Taf, gue bawa pulang ya, thank you. Yes, terima kasih banyak. Gue kabarin ya. Siap, terima kasih banyak Mas Arif sudah percaya 88 coding. Semoga puas dengan hasilnya semua. Yang punya BMW, lo cuma ngerjain BMW kan? BMW Mini Rolls Royce Mas. Oke, BMW Group yang punya, kalian bisa bawa ke sini, dijamin puas deh kalau mau ngapain aja gitu. Sorry, ada teaser dikit. Apa tuh? Insya Allah tahun depan Porsche. Oh, Porsche lo bisa. Wah, mobil gue lo kerjain lagi. Siap. Kakek mau. Oke, thank you. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces. We don't care about them tonight. We're going out of ourselves. Can you feel it? Almost like I don't know if it's real. 'Cause when we're doing our thing with the Nah,
Ini berarti udah sempurna nih, Taf. Ini kalau misalnya mau nutupnya bisa pakai remote juga nggak sih? Kalau pakai remote nggak bisa, tapi gue bisa codingin mas. Lo bisa codingin juga? Bisa codingin, cuman ya gue butuh waktu buat custom code-nya nanti. Oh, Gue kabarin kalau udah bisa. Oke. Yang sekarang udah bisa ya baru buka dari remote-nya aja. Kita Ini pakai simulasi ini. Kacamata simulasi. Ini kayak pulang dari meetup. Oke, gue pulang dulu ya, Taf. Hati-hati ya, Mas Arif ya. Ya, ini mencetnya gimana sih? Tarik. Oke. Oke, gue pulang dulu ya, Taf. Hati-hati ya Mas ya. Oke, gue pulang dulu ya, duluan ya. Bye. Ditarik yang lama. Oh, dipencet ternyata. Ulangin dong. Mas, mobilnya keren mas. Oh iya. Ini aja lah. Maybe just a little bit foolish, but I feel so young. Just go a little crazy. Gue nggak ngerti deh, BMW jual mobil yang mahal, harganya 1M lebih. Belum Apple CarPlay, spion belum bisa ngelipat pakai remote. Terus nggak masalah kali gue dikasih gratis juga dari awal.